Halo, terima kasih untuk menonton video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Fobia sosial yang dialami pada remaja hingga orang dewasa ternyata lebih dari sekadar rasa malu dan gugup yang tiba-tiba muncul dan hilang. Kondisi ini merupakan salah satu gangguan psikologis yang dapat dialami oleh siapa saja. Ternyata kondisi ini juga berhubungan erat dengan bullying. Mengapa demikian? Di video kali ini saya ingin kamu mengenal lebih jauh dengan fobia sosial dan faktor apa yang dapat menyebabkannya, bagaimana ciri-ciri pengidap fobia sosial, hingga beberapa tips untuk mengatasi fobia sosial yang pastinya penting sekali untuk kamu ketahui. Tonton sampai habis ya video ini supaya informasi yang diterima tidak setengah-setengah. Fobia sosial merupakan rasa takut yang berlebihan yang dialami oleh seseorang ketika harus berhadapan dengan situasi sosial. Pada remaja misalnya, seperti harus bekerja sama dengan kelompok belajar atau harus tampil di depan kelas untuk mempresentasikan sesuatu. Pada orang dewasa akan terjadi pada situasi yang lebih kompleks dalam lingkungan sosial. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Jumanto Channel. Juga bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman semua ya. Hal yang mendasari seseorang mengidap fobia sosial adalah ketakutan dinilai oleh orang lain atau takut akan membuat malu diri sendiri di mata publik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri seseorang, serta dapat mengganggu kinerja seseorang di tempatnya belajar, bekerja, atau beraktivitas. Nah, salah satu faktor utama penyebab dari fobia sosial pada remaja dan sebagian orang adalah bullying. Tentu saja banyak faktor yang menjadikan seseorang mengidap fobia sosial. Namun, di video kali ini saya akan membahas bullying sebagai faktor pemicunya. Karena bullying memang masih banyak terjadi khususnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Yuk kita simak pengaruh bullying terhadap kesehatan mental berikut. Bullying menjadi salah satu pemicu utama dari fobia sosial yang dialami oleh remaja dan kebanyakan orang. Bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dari satu individu atau kelompok yang lebih kuat. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu orang lain yang dinilai lebih lemah dari yang melakukannya. Beberapa tindakan bullying yang biasanya dialami oleh seseorang adalah intimidasi. Intimidasi yang dilakukan secara fisik dalam bentuk kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, atau meludah. Seseorang yang melakukan hal ini biasanya merupakan suatu ancaman bahaya fisik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kemudian, intimidasi yang dilakukan secara individu. Kondisi ini bisa dilakukan secara langsung atau online melalui jejaring media sosial seseorang. Kemudian ada intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dan intimidasi emosional, seperti menghina atau malah menggoda. Seseorang yang pernah mendapat bullying berisiko tinggi untuk mengidap kecemasan, depresi, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, bullying adalah hal yang amat sangat disayangkan terjadi, apatah lagi jika itu dilakukan oleh orang-orang dewasa. Buat kamu yang menonton video ini, sebaiknya pikirkan sebelum bertindak atau berbicara sekalipun dengan nada bercanda. Jangan sampai bertendensi membuli seseorang. Karena
Bullying yang dilakukan secara sadar sama saja seperti menaruh penyakit mental di kehidupan seseorang dalam jangka panjang. Gak mau kan kamu cuma kelihatan baik di depan umum, padahal ternyata kamu orang paling jahat di dunia. Biasanya, ciri-ciri seseorang yang mengidap fobia sosial adalah merasa takut dan cemas ketika bertemu orang lain, gelisah ketika berada di tempat umum, menghindari ketika menjadi pusat perhatian, selalu merasa sedang diperhatikan orang, menghindari kegiatan sosial, menghindar atau bersembunyi ketika bertemu orang lain yang belum dikenal, kemudian takut untuk menatap lawan bicara. Kecenderungan untuk menyendiri, adanya penurunan konsentrasi dalam belajar atau berkarya, dan yang pasti tidak mau tampil baik di muka umum. Bagi yang sudah menonton video saya sebelumnya yang berjudul "Yang Perlu Kamu Ketahui dari Mental Illness, Pahami Gejala dan Pemicunya", ciri-ciri yang saya sebutkan tadi adalah termasuk dalam mental illness atau gangguan kesehatan mental yang seringkali diderita oleh sebagian orang. Buat kamu yang belum nonton videonya, linknya ada di pojok atas ya. Seseorang yang mengidap fobia sosial cenderung merasa cemas, putus asa, atau merasa terasingkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan seseorang kesulitan belajar dan bekerja, menjadi pendiam, dan sulit untuk membangun hubungan pertemanan atau hubungan sosial. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengubah cara berpikir. Kecemasan timbul melalui pikiran. Oleh karena itu, salah satu cara mengatasi fobia sosial adalah mengubah cara pikir terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, jangan menghindar. Paksa diri untuk melakukan aktivitas yang sering atau selalu membuat kamu merasa cemas, atau aktivitas yang kamu takuti. Sebab, ketika terbiasa melakukan aktivitas tersebut, rasa takut akan berkurang dan kamu pun bisa jadi lebih percaya diri. Karena pemicu fobia sosial berbeda-beda pada setiap masing-masing individu, jika cara tersebut dirasa tidak efektif, sebaiknya berdiskusi langsung dengan psikiater atau psikolog terkait adanya gangguan fobia sosial pada diri kamu. Untuk kamu yang sedang mengalami fobia sosial, tetap semangat dan stay positif. Yakinlah, pasti kamu bisa keluar dari hal tersebut. Yang terpenting, teruslah berusaha untuk melawan pikiran dan perasaan yang timbul pada situasi itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.